Reka menjentikkan jarinya di kepala Tokia. Hei, gadis ini, sifat baikmu tidak pernah berubah. Kamu harus tahu, orang yang baik akan ditindas oleh orang lain. Kedepannya kamu berada di sisiku saja dengan patuh, agar tidak ditindas oleh orang lain. Tokia memegang kepalanya, dan berkata dengan marah, hei, 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 bisa tidak gerakanmu lebih ringan sedikit? Kepalaku sudah mau meledak. Reka tampak polos, kamu juga bisa sentil balik saja kepalaku. Tokia tersenyum jahat, menekuk jari-jarinya, lalu menjentikkan jarinya ke kepala Reka dengan kuat. Ah, jariku, kepalamu bukan bongkahan kayu, tetapi bongkahan besi. Satu keluarga pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa. Di rumah, nenek tertidur di sofa, dan Rina sedang menonton TV dengan mata besarnya. Meskipun tertidur, tangan nenek masih memegang pergelangan tangan Rina, karena takut dia berlarian. Melihat Tokia sekeluarga kembali, mata Rina tiba-tiba bersinar cerah, dan dengan hati-hati melepaskan tangannya dari tangan nenek, dengan gembira berlari ke sisi Tokia, merentangkan lengan merah mudanya. Kakak ibu angkat, gendong. Tokia menggendong Rina di pelukannya dengan penuh kasih sayang, dan mengusap pipi kecilnya. Rina nakal tidak. Rina meletakkan jarinya di bibir dan membuat gerakan diam. Hush, pelankan suaranya, nenek sedang tidur. Tokia merendahkan suaranya dan berkata, Rina sangat patuh. Rina berkata, Rina sangat patuh, kata nenek, jika aku patuh, dia akan membuatkanku kukis coklat. Berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, buru-buru melepaskan diri dari Tokia dan berlari ke kamar tidur. Tokia sekeluarga saling memandang dan merasa bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Rina. Tidak lama kemudian, Rina berlari keluar dari kamar, tangannya memegang kotak hadiah. Dia mengangkat kotak itu dengan susah payah. Kakek, nenek, ibu, ayah, ini hadiah dari Rina untuk kalian. Afril tersenyum dan berkata, Rina kita semakin dewasa, bahkan tahu untuk memberikan hadiah kepada kakek dan nenek. Cepat, buka dan lihat, hadiah apa yang Rina berikan. Tokia buru-buru membuka kotak itu. Di dalam kotak ada 4 potong kukis coklat yang tertata rapi. Namun, kukis coklat ini diperkirakan sudah simpan terlalu lama, jadi 2 diantaranya sudah berjamur. 2 potong lainnya terlihat sangat segar. Tangan Tokia bergetar, matanya sedikit memerah. Rina, dari mana kamu dapat kukis coklat ini? Rina tampak bangga dan berkata, karena Rina patuh, jadi nenek memberinya sebagai hadiah. Namun, Rina tidak rela memakannya, jadi simpan untuk kakek dan nenek, ibu dan ayah. Kakek, nenek, ibu dan ayah bekerja dengan susah payah. Air mata Afril mengalir jatuh ke bawah. Dia menggendong Rina, wajahnya menempel pada wajah kecil Rina, dan berkata, katanya anak orang miskin dewasa lebih awal, perkataan ini sama sekali tidak salah. Hei, entah berapa banyak penderitaan dan kesulitan yang Rina alami sebelumnya, sampai-sampai bisa berpikiran dewasa seperti ini. Ayah Rina memang keterlaluan. Tidak peduli seberapa keras hidupnya, dia juga tidak boleh membiarkan anak-anaknya menderita. Aku benar-benar curiga dia telah menganiaya anak-anak. Rina dengan cepat menyeka air mata Afril, nenek jangan menangis, nenek jangan menangis. Reka tidak tahu harus berbuat apa. Ayah Rina, Draven, bahkan bisa mengorbankan nyawanya demi Rina, mana mungkin akan menganiaya anaknya. Draven hanya tidak bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk Rina. Tapi Reka tidak mengatakan apa-apa. Jika sekarang dia membela Draven, Afril bukan hanya tidak mendengarkannya, bahkan mungkin menyalahkan dirinya. Tokia berkata, ayah, bu, ini niat baik Rina, ayo kita makan. Tokia memberi 2 potong kukis coklat segar kepada orang tuanya, dan dia mengambil 2 potong kukis coklat yang berjamur. Reka buru-buru menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tokia sudah menelan kukis coklat itu dalam 1 gigitan. Meskipun mual dan jijik, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk tersenyum. Sangat enak. Reka, kamu juga cicipi. Reka mundur dengan ekspresi ngeri, kamu,
apa yang kamu lakukan? Aku baru saja selesai makan, jika makan lagi aku akan. Namun, Tokia memanfaatkan waktu saat mereka sedang berbicara, kemudian langsung memasukkan sepotong cookies coklat ke dalam mulut mereka. Mereka secara naluriah ingin muntah. Tokia dengan cepat menurunkan suaranya dan berkata, jaga perasaan si kecil. Melihat tatapan Rina yang penuh harapan, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan cookies coklat itu. Kamu hanya menjaga perasaan si kecil, lalu kamu tidak menjaga perasaan si besar. Aku sangat curiga bahwa kamu ingin membunuh suamimu sendiri. Setelah makan cookies coklat, Avril berkata, Rina, malam ini tidur dengan nenek iya. Nenek akan menceritakan sebuah cerita padamu. Rina tersenyum kegirangan, baik, aku ingin mendengarkan cerita nenek. Ayo pergi tidur. Avril dan Bensu membawa Rina, berjalan ke kamar tidur. Oh iya, Tokia, biarkan nenek tidur di kamarmu malam ini. Tokia berkata, baik, kemudian pergi untuk membangunkan nenek. Nenek bangun, pertama-tama melihat sekeliling dengan bingung, setelah sedikit sadar, dia langsung melompat, Rina, di mana Rina? Tokia buru-buru menghibur, nenek, Rina sudah pergi tidur bersama ibuku. Kamu juga pergi ke kamarku untuk beristirahat. Nenek menghela nafas lega, Rina sudah pergi tidur, baiklah. Hei, aku ini, sudah tua dan tidak berguna, menjaga seorang anak saja bisa sampai tertidur. Tokia menghibur, nenek, sebenarnya Rina barusan juga tertidur. Kamu tertidur setelah membujuk Rina tidur. Nenek berkata, benarkah? Aku sudah lupa. Keduanya berbicara dan tertawa, lalu kembali ke kamar. Mereka menatap sofa dengan ekspresi sedih, menghela nafas berulang kali, hei, tidak disangka yang selalu ada untukku dan tidak pernah meninggalkan aku adalah sebuah sofa. Avril dan Bensu berebut ingin menceritakan sebuah cerita kepada Rina, dan setelah beberapa saat, Rina tertidur dengan linglung. Avril mencium pipi Rina, dan bersiap untuk tidur. Namun, Bensu menatap lurus ke arah Avril, istriku, katakan padaku, momen penting apa yang masih kurang dalam hubungan mereka dan Tokia. Avril berkata dengan ekspresi tidak baik, waktu masih muda, aku tidak memiliki pengalaman, jadi tidak bisa mengerti, sudah berusia masih tetap begitu linglung. Pernyataan cinta dan melamar pernikahan. Mereka masih belum menyatakan cinta dan melamar pernikahan secara resmi, bagaimana Tokia bisa setuju untuk menikah dengannya? Hanya menanyakan satu kalimat, menikahlah denganku, di dalam mobil, dan Tokia langsung setuju, ini benar-benar sangat memalukan. Bensu terdiam, hanya itu. Sekarang keduanya sangat akrab seperti pasangan suami istri. Mereka sudah yakin terhadap satu sama lain, buat apa lagi menyatakan cinta? Bagi para gadis dan wanita seperti kalian, apakah itu sangat penting? Avril, kamu tidak akan mengerti. Orang seperti kamu dan Reka, adalah karakter pria lurus yang disebutkan di internet, memang pantas jadi bujangan seumur hidup. Mataku benar-benar buta waktu itu, makanya bisa menikah denganmu. Sejujurnya, ada dua hal yang paling dipedulikan oleh para gadis sebelum menikah. Yang pertama adalah pernyataan cinta dan melamar pernikahan, dan yang kedua adalah pesta pernikahan. Menurutmu penting atau tidak? Bensu tersenyum pahit, hati wanita, seperti jarum di dasar laut. Jika tidak mengatakannya, anak laki-laki mana yang tahu bahwa kalian sangat peduli dengan pengakuan cinta? Tapi aku ingat saat aku mengejarmu, aku juga pernah menyatakan cinta padamu. Begitu Avril mendengar ini, langsung emosi marah, omong kosong, jangan terlalu membanggakan diri sendiri. Waktu itu, kamu selalu pergi ke rumahku saat waktu luang, entah itu membawa air ataupun memotong kayu bakar, hanya fokus bekerja dan tidak berbicara. Ibuku menyiapkan makanan untukmu, kamu juga tidak memakannya. Saat itu, keluargamu masih berutang uang kepada keluargaku. Orang tuaku selalu berpikir kalau kamu ingin bekerja untuk melunasi hutang. Kemudian, aku mengintip buku harianmu, barulah aku menyadari kalau kamu menyukaiku. Apakah ini dianggap sebagai pengakuan cinta juga?
Bensu langsung cemas, kamu mengintip buku harianku. Kapan?